Nah, sahabat Iba Mukti, kali ini kalian lagi menyaksikan program acara Kata Dokter. Berhubung ini program acara Kata Dokter, jadi saya memanggil sahabat Iba Muktinya diubah menjadi sahabat dokter. Hari ini saya nggak sendirian, saya ditemenin sama Bang Manin yang bakal nemenin saya di program acara Kata Dokter hari ini. Dan untuk program acara Kata Dokter kali ini kita akan bahas soal all about us jantung. Semua yang berkaitan dengan jantung ya. Dan hari ini juga kebetulan kita sudah kedatangan dokter spesialis jantung. Kita kenal langsung sama Dr. Kabul Priyantoro SPJPK VH. Beliau adalah spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi di Omni Hospital Cikarang. Halo, apa kabar, Dok? Dokter. Ya, sehat, Dok? Alhamdulillah baik kabarnya. Oke, ini Bang Manin nih. Dokter sehat. Ya, alhamdulillah Bang Manin. Ya. Gimana sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Dok. Nih, Tadi ini Bayu waktu di jalan. Kita ketemu yuk sama dokter. Oh, gitu. Kita ngobrol-ngobrol katanya. Tapi takutnya ketemu sama dokter. Awalnya Kan sih disuntik loh. awalnya sih saya takut-takut, Dok. Oh gitu. Iya, tapi pas lihat dokternya bisa dibilang ganteng ya nggak jadi takut dah. Oh gitu ya. Gantengnya 11-12 nggak Bang Manin? Enggak, soalnya begini Bang Bayu. Kenapa tuh? Helikopter terbang ke awan. Cakep. Tuh, ikan bersirip berenang di sawah. Artinya? Ini dokter orangnya tampan. Oh gitu. Kalau saya perhatiin, wajahnya mirip sama wajah saya. Bukan, Wak. Tapi yang ngomong masalahnya ini Bang Maning ini yang ngomong nih. Jadi Kenapa? kurang seru jadi. Harusnya Dian Sastrowardoyo nih. Kalau Dian Sastrowardoyo jadi beda lagi ceritanya. Nah, Dok, hari ini tuh kita mau bahas soal jantung. Nah, dokter sendiri kan spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi. Itu maksudnya apa sih, Dok? Konsultan kardiologi intervensi. Iya, jadi jantung, serangan jantung terutama itu kan akibatnya dapat mengakibatkan kematian mendadak. Itu diakibatkan utamanya karena sumbatan tiba-tiba dari pembuluh darah. Jadi ibarat paralon, dia tiba-tiba airnya mampet kesumbat. Nah, itu kalau cuman diberikan obat-obatan aja, itu kalau sumbatannya atau trombusnya itu keras, dia itu susah hancur. Nah, jadi harus dilakukan intervensi di dalam pembuluh darah itu sehingga aliran darahnya kembali normal lagi dan jantungnya bisa berdenyut dengan optimal lagi. Gitu. Jadi penyakit-penyakit jantung tertentu itu bisa dilakukan koreksi atau intervensi. Jadi bisa direparasi ibarat bengkel begitu. Oke. Nah, Dok, sebelum kita bahas lebih dalam lagi soal penyakit jantung, nah untuk definisi penyakit jantung sendiri itu apa sih, Dok? Oke, jadi penyakit jantung itu bermacam-macam. Saya sebagai dokter jantung sekolahnya tuh total 10 tahun. Iya, jadi dokter umum 6 tahun, dokter spesialis 4,5 tahun, jadi kurang lebih sekitar 10,5 tahun. Jadi jantung yang disebut penyakit jantung bermacam-macam. Yang paling terkenal sama orang-orang awam tuh umumnya penyakit jantung koroner. Umumnya penyakit jantung koroner. Terus ada juga penyakit jantung aritmia, gangguan irama jantung. Ada juga penyakit jantung struktural, misalnya dia kelainan jantung katup, ya, penyempitan katup atau katupnya bocor, atau ada lagi penyakit jantung bawaan. Misalnya dia biru dari lahir, dari kecil biru, terus kemudian tumbuh besar-besar masih bisa bertahan, umur remaja juga masih biru, atau ada kelainan jantung bawaan yang tidak biru. Nah, itu bagian dari kelainan jantung juga. Jadi penyakit jantung tuh bermacam-macam, mulai dari gangguan irama jantung sampai dengan lemah jantung. Tuh, ya. Nah, Dok, ini biasanya ada nih di masyarakat orang bilang itu kena angin duduk. Nah, angin duduk itu apa termasuk bisa dibilang penyakit jantung juga, Dok? Iya, jadi angin duduk itu biasanya terminologi umum bahasa awam dari gejala serangan jantung. Jadi itu kalau serangan jantung itu maksudnya jantung koroner. Nah, jadi kalau dia angin duduk, dia biasanya tuh keluar keringat dingin, mual, muntah, kemudian dadanya juga berat atau kemudian sesek. Nah, itu tanda-tanda serangan jantung, harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan tata laksana yang semestinya. Karena kalau dia itu terlambat penata laksanaannya dan kerusakan jantungnya makin ruas, itu dia jantungnya bisa berhenti, pasiennya bisa pingsan. Kalau orang awam nggak tahu, pingsan lama-lama jantungnya berhenti, dia nggak berdetak, terus lama-lama biru, nah udah dingin, nah itu dibawa ke rumah sakit udah terlambat. Walaupun diberikan pertolongan pijat jantung dan sebagainya, itu karena
dia jantungnya berhenti udah kelamaan, maka kemungkinan baliknya juga kecil. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada gejala-gejala kayak gitu, kita ragu-ragu, kan ini zaman juga udah zaman modern kayak gini. Iya, udah canggih ya, Dok ya. Udah tahun 2021. Kalau sahabat dokter lihat di dunia itu orang udah bisa terbang sampai planet Pluto. Betul. Ya, jadi sudah sangat canggih. Jadi jangan takut ke dokter. Betul. Ya, jadi untuk dicek apakah benar ini serangan jantung, apakah ini cuma mah doang, apakah cuma masuk angin doang. Jadi dicek and recheck gitu. Oke. Nah, Dok, kan kalau tadi tuh angin duduk tuh kan salah satu gejala dari Jantung koroner. Jantung koroner. Nah, selain kita orang awam nih belum pernah cek sama sekali. Ciri-ciri orang tersebut terkena penyakit jantung, entah itu jantung koroner kah atau jantung bawaan kah, itu apa sih, Dok? Ya, jadi nomor satu kita harus mengenali diri kita sendiri, karena zaman dulu itu katanya kita di Indonesia itu penyakitnya cuma panu, kadas, kudis, kurap, malaria, demam berdarah. Nah sekarang enggak. Jadi diabetes juga banyak, betul. yang cuci darah juga banyak, yang sakit jantung juga banyak. Jadi penyakit non infeksi di negara Republik kita ini juga udah mulai meningkat karena pola hidup, gaya hidup, ya orang udah banyak yang mulai obesitas, fast food, kerjanya nggak terlalu, bukannya macul di sawah lagi, cuma di depan komputer. Gitu. Nah, jadi dengan gaya-gaya kayak gitu, maka orang udah banyak yang terkena penyakit non infeksi. Nah, sekarang bagaimana kita mengenali diri kita? Saya punya potensi nggak? Punya resiko nggak buat sakit jantung koroner? Nah, jadi nomor satu kita harus lihat dulu di dalam keluarga kita. Lihat ibu, bapak, adik, kakak, paman, bibi, saudara dekat kita ada nggak yang meninggal umur muda? Kalau laki-laki biasanya kurang dari 55 tahun. Kalau perempuan kurang dari 60 tahun. Yang meninggal bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit kanker, tapi meninggal karena penyakit pembuluh darah. Misalnya nggak jelas kenapa tiba-tiba meninggal. Terus kemudian yang sakit yang nggak jelas kalau orang-orang zaman dulu tuh dibilang angin duduk lah, atau kemudian diguna-guna atau apa yang penyebabnya nggak jelas, dia meninggal umur muda. Nah itu harus hati-hati kita. Ya, jangan-jangan saya di dalam genetik saya memiliki faktor risiko itu. Terus kemudian yang kedua kita lihat kita ada nggak sakit gula kencing manis. Kalau ada kencing manis itu kita harus lebih berhati-hati lagi. Ya, yang ketiga ada nggak kolesterol tinggi atau dislipidemi namanya. Taunya dari mana? Saya belum pernah cek kolesterol. Ini badan agak gemuk, makannya banyak, ya nggak? Nah, celana udah nggak muat lagi. Nah itu harus hati-hati. Jangan-jangan kolesterolnya tinggi. Nah yang keempat, tensi tinggi, hipertensi namanya. Dan yang kelima, merokok. Nah jadi fenomena yang terjadi ini beberapa waktu yang lalu saya ada pasien umur 30 tahun, 40 tahun, riwayat dalam keluarga nggak ada, diabetes mellitus nggak ada, kolesterol juga nggak terlalu tinggi, hipertensi juga nggak tinggi, dia cuma ngerokoknya kenceng kayak kereta. Ya itu umur 30 tahun udah serangan jantung. Alhamdulillah udah kita pasang ring, udah bisa aktivitas lagi. Ya, tapi kalau yang nggak kuat, ya itu dia nggak sampai rumah sakit, keburu jantungnya berhenti dulu, di rumah sakit dinyatakan udah meninggal di dalam perjalanan kalau jantungnya nggak kuat. Nah, jadi karena kita nggak pernah tahu ditakdirkan oleh Tuhan kita tipe yang bagaimana, yang kuat atau nggak kuat, kan kita nggak tahu tulisan di Lauhil Mahfuz bagaimana gitu. Nah, jadi kita harus menjaga kesehatan kita, apalagi terutama kalau emak, bapak, atau keluarga dekat yang udah ada riwayat meninggal umur muda, nah kita harus lebih ekstra hati-hati lagi dengan kesehatan kita. Berarti orang yang sebetulnya tidak punya riwayat jantung pun bisa tiba-tiba punya penyakit jantung, begitu sangat ya, Dok? Mungkin. Ya? Berarti dari pola kehidupan dia sendiri ya. Nah Dok, kalau untuk masalah penyakit jantung yang bawaan nih Dok, apakah nggak bisa diputus gitu rantainya? Iya, jadi kalau istilah genetik itu tidak serta-merta seperti misalnya kayak harta warisan, diwarisin ke anak begitu, enggak. Jadi kalau genetik itu misalnya ibarat kita menanam kangkung, jadi kita udah punya bibitnya, tapi kalau tanahnya nggak subur, nggak dikasih pupuk, nggak disiramin air, dia nggak akan tumbuh kangkung. Jadi kita memang udah punya bakat genetik, tapi kalau kita jaga kesehatan kita, hidupnya teratur, istirahat cukup, olahraga yang cukup, makanannya nggak fast food, itu maka insya Allah itu bibitnya nggak akan timbul. Nah kalau yang hubungannya dengan sakit jantung bawaan itu
penyebab sakit jantung bawaan sendiri secara pasti kita masih belum tahu penyebabnya apa, ya. Jadi itu wallahu alam. Nah, cuman ada faktor-faktor resikonya, misalnya ibunya waktu hamil kekurangan gizi, kekurangan intake zat-zat tertentu. Nah, itu atau kemudian keracunan, misalnya timbal dan sebagainya, itu potensi anaknya kemudian lahir dengan dalam tanda kutip ada sakit jantung bawaan. Nah, sakit jantung bawaan itu bisa terdeteksi sejak lahir atau seolah-olah kita kayak bayi sehat, dia terdeteksinya sesudah balita atau bahkan remaja. Nah, itu bisa jadi. Karena penyakit jantung bawaan sendiri dibagi menjadi dua, penyakit jantung biru dan penyakit jantung yang tidak biru. Kalau yang biru dari lahir itu bisa langsung kelihatan jelas tuh. Ini kenapa anak saya biru terus ya? Diperiksa sama dokter, nah kelainan ada gitu. Nah, itu juga bisa diperbaiki semua. Udah zaman segini, zaman sudah maju, kita dokter jantung dengan tim dokter bedah jantung itu kita saling berkolaborasi. Itu kita insya Allah udah di negara kita ini nggak perlu jauh-jauh kita kirim ke luar negeri, itu kita udah mampu melakukan tindakan-tindakan koreksi atau tindakan-tindakan reparasi terhadap kelainan jantung bawaan ini. Oke. Nah, Dok, yang jantung biru dan jantung tidak biru, kalau yang jantung biru pasti udah otomatis terlihat jelas ya, Dok ya, pada saat lahir si bayi tersebut seluruh tubuhnya biru atau? Iya, biru di bibir, muka. Gitu. Kan waktu bayi kan waktu masih jebret oe-oe kan merah kayak gitu, jadi mungkin nggak kelihatan biru semua gitu, tapi kelihatan di sentral cyanosis namanya kita bilang, di mukosa mulut, bibirnya gitu. Kalau buat dokter ya udah tahu badannya juga agak biru gitu. Kelihatan dia. Nah, kalau Bang Manin waktu lahir bukan biru, Dok. Apaan? Hijau. Saya kan sebagai masyarakat ya, kadang-kadang suka ronda, begadang gitu. Itu bisa menyebabkan untuk terjadinya penyakit jantung. Bisa. Jadi sakit jantung itu dibagi menjadi dua, sakit jantung pada anak-anak biasanya sakit jantung bawaan atau struktural, penyakit jantung katup, dan sakit jantung pada orang dewasa ya. Nah, umumnya kalau sakit jantung orang dewasa itu umumnya itu terjadi biasanya karena dalam tanda kutip tuh bisa dikatakan kesalahan gaya hidup kita yang kurang baik gitu. Umumnya seperti itu ya. Jadi yang paling banyak kalau pada orang dewasa itu kelainan dari jantung koroner. Jantung koroner atau serangan jantung itu umumnya pada orang dewasa itu banyak diakibatkan oleh gaya hidup yang tidak baik. Misalnya kita lagi ngeronda, ngerokok, kurang istirahat, terus kemudian ditambah lagi misalnya makanan yang asin-asin, cemilannya banyak, makan yang berminyak-berminyak. Nah, itu kalau akumulasi terus ditumpuk terus 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nanti lama-lama di dalam pembuluh darah kita itu ibaratnya bisa ada kerak-kerak penyempitan pembuluh darah di jantung. Dan kalau pas dia sial dia pecah, maka terjadi serangan jantung namanya, gejala awamnya, bahasa awamnya namanya angin duduk. Dan kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit, sumbatannya makin luas, kalau kita ditakdirkan nggak kuat, biasanya langsung nggak ada gitu. Gitu, Dok. Iya. Seru banget nih pembahasan soal jantung. Masih banyak yang pengen kita tanyain nih, Dok ya. Sementara kita tahan dulu. Dan sahabat dokter, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tetap di program acara Kata Dokter.